Selamat malam Pak Ibnu, shalom. Ya, Pak Ibnu. Ya, shalom. Ya, shalom Ya. Pak Ibnu Kalam, shalom. Oh, iya Pak Ibnu Kalam. Selamat malam, shalom. Selamat bergabung di Solata BM2 Apologet. Madia Ya. tewas. Tuhan memberkati Pak Ibnu Kalam. Pak Ibnu Kalam, Madia tewas. Bungkus. Tolong bantu dulu. Bungkus. Pingsan kali. Bawa ke ICU. Ya, nanti saya bantu dulu Madia. Ya. Ya, dibantu Pak Ibnu Kalam. Soalnya kan mereka menyimpan dari kitab suci yang 4 itu. Makanya kalau Ya. Udah Pak Ibnu aja, Pak Ibnu Kalam aja. Udah dia udah Pak Ibnu, tewas. Pak Ibnu. Udah tewas dia. ya. Oh, Pertanyaannya, Pak Ibnu aja ya. Gini Pak Ibnu Kalam. Kita nggak lari ke agama deh. Nggak ke Kristen, nggak ke Islam, nggak ke Hindu, nggak ke Konghucu, nggak ke Buddha. Ya. Kita kan udah tahu sekarang yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Nah, Ya. bagaimana pendapat Pak Ibnu Kalam kalau 10 tahun lagi ada yang mengaku seorang nabi dan mengatakan kalau yang menciptakan langit dan bumi, ya? Bagaimana? Lanjut. Oh. Ada seseorang yang mengaku nabi mendapat wahyu bahwa yang menciptakan langit dan bumi ini bukan Allah Subhanahu wa taala. 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi. Kayak mana pendapat Pak Ibnu Kalam? Coba, silakan Pak. Ya, kalau ada yang mengaku menyampaikan kepada umum bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah, ya bisa saja, tidak ada yang salah. Selama itu sinkron dengan ajaran pertama. Nah, itu. Contohnya gini deh Pak. Kita kan sudah tahu, Pak Ibnu Kalam kan sudah tahu, menurut keyakinan Pak Ibnu Kalam, yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah yang namanya dikenal dengan sebutan Allah Subhanahu wa taala. Benar ya Pak Ibnu Kalam ya? Betul. Oke. Bagaimana pendapat Pak Ibnu Kalam kalau 10 tahun lagi ada seorang yang mengaku nabi dan membawa ajaran baru dan mengatakan bahwa yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Ilih Subahini Witihili. Bagaimana pendapat Pak Ibnu Kalam? Seandainya bukan Allah SWT menurut dia. Artinya lain orang Salah. Pintar Salah. juga Nabat. Kayak mana? Salah. Bagaimana pendapat Pak Ibnu Kalam menanggapi itu gitu? Contohnya Pak Ibnu. Silakan Pak. Kalau kita sesuaikan saja dengan yang di Al-Quran. Jadi Al-Quran dengan Alkitab. Iya. Salah. Tidak usah segan-segan. Serang saja Al-Quran, nanti saya jawab. Enggak. Yang saya Ya. tanya tadi Pak Ibnu. Tidak perjelas saja bahwa Nabi Muhammad. Tidak usah terlalu. Ya, perjelas saja. Sekarang gini Pak Ibnu. Anggap saja aku orang Islam. Anggap aja aku orang Islam. Tidak, Oke. orang Kristen saja. Orang Kristen supaya tidak kacau. Saya Islam, Oke. saya mewakili Islam. Oke. Sekarang saya tahu dalam ajaran Islam itu yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Betul. Itu namanya sang pencipta di dalam bahasa Arab. Iya. Ya. Dan nama Allah Subhanahu wa taala ini diperkenalkan kepada dunia oleh malaikat Jibril kepada Ya, Rasulullah SAW. Betul. Benar ya Pak ya? Ya. Benar. Oke. Apa yang terjadi menurut pendapat Pak Ibnu Kalam kalau 10 tahun lagi ada seseorang yang mengaku nabi dan mendapat wahyu dari taruhlah dibilangnya Tidak boleh lagi ada nabi sesudah Nabi Muhammad. iya, yang ngerti. Ya. Seandainya, contohnya gini deh. Alkitab juga melarang, Alkitab melarang, Al-Quran melarang. Iya. Jangan mengada-ada bertanya, jangan mengada-ada bertanya. Loh. Sekarang gini Pak Ibnu. Kenapa saya tanyakan begitu Pak Ibnu?
kita suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, Ya. Allah Subhanahu wa taala itu dikenal dunia pada abad ke-6. Pada Betul. tahun 600-an lah manusia di muka bumi ini menyebut nama Allah Sebelum Subhanahu Nabi wa taala. Muhammad lahir, orang Arab Kristen sudah mengenal istilah Allah, nama Allah, Allah juga. Orang penyembah berhala juga menggunakan kata Allah. Yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala menurut penyembah berhala. Salah. Tidak ada Subhanahu wa ta'alanya, Pak. Kita nggak boleh ngarang deh. Subhanahu wa taala itu penghormatan. Iya, ngerti. Tetapi kita kan ditonton orang ini dan ini direkam. Banyak Artinya, Allah, kalau mau menyebut Allah saja boleh, mau menyebut Allah Subhanahu wa taala lebih benar lagi karena memuliakan. Subhana artinya itu gini. suci, wa ta'ala itu tinggi, jadi maha suci dan Oke. maha tinggi. Oke. Kalau menyebut Allah boleh saja, boleh juga Allah Subhanahu wa taala, boleh. Oke. Sama Nah, Allah dengan begini. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu sama. Oke ya. Apa pertanyaan saya adalah, apakah pemuka agama sebelum Nabi Muhammad lahir, apakah pemuka agama itu tidak terlalu pintar sehingga tidak tahu menyebut dengan sebutan Subhanahu wa taala? Gitu loh, Pak. Pintar. Artinya begini. Malah pada waktu itu yang terkenal adalah syair, membuat syair-syair. Orang Tetapi Arab tidak itu pernah. Oke, gini Pak. Oke, pintar, Bapak akui pintar ya. Tetapi sebelum Nabi Muhammad lahir, tidak ada satupun orang di dunia ini menyebut Allah itu dengan Subhanahu wa taala, tidak ada. Yang ada adalah supaya berbeda antara ajaran penyembah berhala dengan ajarannya Nabi Muhammad. artinya adalah yang menyebut Allah dengan sebutan Subhanahu wa taala itulah jalan yang benar. Ya. Begitu maksud Pak Ibnu. Ya, Berarti ya. kalau tidak menyebut dengan Subhanahu wa taala itu ajaran yang salah. Begitu maksud Pak Ibnu. Tidak, karena Allah Subhanahu wa taala itu memuliakan, lebih dimuliakan. Sama dengan Yesus Kristus itu berbeda. Ya. Kalau Yesus itu Bapa itu sendiri, kita kalau nggak lari. Yesus Kristus itu yang diurapi. Ya, silahkan. Iya. Maksud saya adalah suka atau tidak suka Pak Ibnu, setuju atau tidak setuju, Allah Subhanahu wa taala itu dikenal dunia pada tahun 635. Ya, 635 Masehi. Nah, artinya adalah sangat tidak etis kalau sesuatu yang baru dikenal pada abad ke-6 pada tahun 635 Masehi mengaku-ngaku bahwa dialah Tuhan pada orang-orang zaman mata ganti mata, gigi ganti gigi, pada zaman purbakala gitu. Sangat tidak etis. Artinya sekarang kutanya lah dulu Pak Ibnu Kalam. Etis. Karena begini, kenapa etis? Karena yang memposisikan diri sebagai Allah Subhanahu wa taala itu menyatakan di dalam Al-Qur'an. Orang yang beriman adalah orang yang percaya kepada Al-Qur'an dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Oke. Ya. Nah, Al-Qur'an ya. Ya. Ada di dalam surah Al-Baqarah. Ada dalam surah Al-Baqarah itu. Iya, Al-Qur'an keseluruhan Membenarkan aja. kitab-kitab sebelumnya. Ya. Al-Qur'an itu diterima oleh Rasulullah SAW pada saat Rasulullah berusia 47 tahun. Ataupun tafsir saya yang salah. Bagaimana pertanyaannya? Diulang lagi pertanyaannya. Beliau mendapatkan wahyu, bukan 47, Iya. 40 tahun. Iya, 40 tahun. Oke lah. Oke, aku ikut Pak Ibnu Kalam. Media dulu, biar Pak Ibnu dengan ini supaya enak kita dengar. Media dan Pak ini, medium ya. Ya. Artinya anak Batak dan seluruh umat Islam setuju bahwa Rasulullah SAW menerima wahyu Allah pada saat Rasulullah SAW berusia 40 tahun. Nah, pertanyaan anak Batak sangat simpel. Apa agama Rasulullah SAW ketika dia berumur 39 tahun? Silakan Pak.
Ya bertauhid. Kan dia berusaha untuk meyakini bahwa Allah itu satu. Kan pada waktu itu penyembah berhala meyakini banyak Tuhan. Jadi Nabi Muhammad itu mau menjadikan orang Arab itu monoteisme, bukan politeisme. Itu mau mengajak umat. Maksud saya begini Pak Ibnu. Maksud saya begini. Ketika dia berusia, kan yang membawa ajaran Islam kan Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran tidak ada istilah agama, tidak ada. Itu terjemahan. Kamu korban terjemahan. Oh, harus merujuk ke bahasa asli. Ya. Jadi kalau Kemenak Inna membuat terjemahan itu bagaimana? Inna dina indallahil Islam. Mau terjemahkan bagaimana itu? Iya, sekarang kan gini Pak Ibnu. Kita tahu bahwa ajaran Islam itu dan pengenalan akan malaikat Jibril dan nama Allah Subhanahu wa taala itu kepada Rasulullah SAW. Benar ya Pak Ibnu ya? Ya. Artinya sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 40 tahun, ketika dia berumur 39 tahun, apa agamanya? Apa Tidak ada, ya tidak ada informasi yang jelas. Yang informasi yang jelas itu adalah Nabi Muhammad mau mengajak orang bertauhid. Oke, artinya Anak TK mau jawab. Anak TK diam aja. Artinya begini Pak. Ya, yang jawab. Pak Ibnu Jadi sampaikan agama itu, Nabi Ya karena Anda dipusingkan dengan istilah agama. Jadi usahakan jangan membawa terjemahan. anak Batak. Oke, Yang pada waktu itu yang diperlukan yang diutamakan oleh Nabi Muhammad itu monoteisme, satu Tuhan. Oh, artinya tidak perlu itu. Ya, tidak perlu itu Allah Subhanahu wa taala. Yang penting Tuhannya satu. Itulah maksud Pak Ibnu ya. Tidak perlu mau itu Allah Subhanahu wa taala. Karena yang pencipta itu harus ada namanya, Namanya sang pencipta di dalam Al-Qur'an adalah Allah. Kalau ditambahkan Subhanahu wa taala itu memuliakan. Iya, artinya Jadi, gini. Subhana itu artinya Maha Suci, Ta'ala itu artinya tinggi. Artinya gini Pak Ibnu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termotivasi untuk memperkenalkan kepada umatnya bahwa Allah itu monoteis. Ya. Gitu ya. Tidak peduli mau namanya Allah yang dimuliakan, mau ada namanya bimbingan, tidak, salah. Ada bimbingannya di dalam Al-Quran, ada petunjuknya. Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Iya, siapa saja nama Allah Subhanahu wa taala itu yang boleh. Selain dari Allah Subhanahu wa taala, siapa? Contohnya kalau orang Yahudi nih, Pak. Ada Asmaul Husna, kesimpulannya itu Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Iya, artinya gini, kalau kita orang tidak boleh sembarang menyebut nama Allah, tidak boleh. Iya, benar, setuju. Contohnya gini Pak Ibnu, kalau kita orang Kristen kan menyebut nama Tuhan itu harus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gitu ya. Ya. Kalau perbedaan antara Yesus dengan Yesus Kristus? Enggak, kita bahas satu-satu dulu. Apakah sama Yesus dengan Yesus Kristus? Tentu saja sama, tetapi tidak jangan sama. Kemana-mana dulu. Tidak sama. Kalau Jangan Yesus itu siapa yang punya nama Yesus? Siapa yang punya nama Yesus? Yesus itu juru selamat. Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang punya nama itu? Ya, oke. Nanti kita jawab ya. Jangan kemana-mana dulu. Jawab dulu. Kan sudah tadi Islam. Sekarang Kristen. Jawab dulu. Siapa itu Yesus? Kelar dong. Tapi karena gini Pak Ibnu tadi bilang tidak ada informasi tentang agama Rasulullah SAW. Itu Pak Ibnu bisa dilaporkan ke Kemenak. Ada. Pak Ibnu, sebenarnya gini Pak Ibnu. Ya, ada yang mengatakan data Ibrahim, ada yang begitu ajar Ibrahim. Sebentar. Pak Isa Yahudi diam dulu. Biar Pak Ibnu. Pak Ibnu tadi bilang. Anak TK diam, anak TK tutup mulut. Bang Ajar ini media ini ribut sekali media nih. Silakan turun aja media di bawah. Silakan lanjut. Ya, turunkan dulu media. Ya, Pak Ibnu tadi bilang tidak ada informasi yang jelas tentang agama Rasulullah SAW. Kan begitu Pak Ibnu. Ya. Jadi Pak Ibnu bisa dilaporkan ke Pak Ibnu.
Oh, berarti pendapat Pak Ibnu aja ya, tidak mewakili Ya, ya. betul pendapat saya saja. Oke, mantap. Biar jangan ada pidananya, Pak, gitu. Pendapat Bapak sendiri. Ya, yang saya tahu tidak ada. Belum pernah saya dengar itu ada agama apa sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi. Yang saya tahu diajak untuk bertauhid. Berarti begini, berarti Pak Ibnu tidak setuju ya bahwa Abraham dan sebagainya diklaim sebagai agama Islam. Titik. Lanjut yang lain. Ya nanti kan turun wahyu itu. Nanti turun Tanya wahyu. kan belum ada bahwa- agama, belum ada agama. Ya belum. Berarti itu pendapat yang mengatakan bahwa Ibrahim, Adam dan sebagainya itu beragama Islam gugur. Lanjut. Iya karena memang bukan bukan agama Lanjut itu. yang lain, lanjut. Bukan agama. Gugur. Ya. Ya. Oke, Pak Ibnu. Ya, Oke. jadi Adam itu bukan beragama Islam. Ya, betul. Iya benar. Iya. Termasuk Nabi Idris? Iya, semua nabi-nabi. Kan ajarannya itu Nabi Muhammad berbeda dengan Ibrahim. Sekalipun disuruh ikut Ibrahim itu beda. Iya, Iya, ya, kita kalau bisa dulu pahami. pada zamannya Ibrahim itu menyembah Yahwa. Kalau Nabi Muhammad itu tidak menyembah Yahwa, menyembah Bapa. Kalau Nabi Muhammad. Iya. Menyembah Bapa. Ya. Ya udah lanjut ya. Ya, silakan. Silakan. Aku jadi curiga sama Pak Ibnu. Pak Ya. Ibnu bilang menyembah Bapa. Apakah Allah Subhanahu wa taala itu juga Trinitas? Ya, ada ajaran Kok Trinitas menyembah dalam Bapa? Al-Quran. Utiullaha Tidak wa ada? utiur rasul wa ulil amri minkum. 3 juga permasalahan itu dibahas di situ. Pak Ibnu Kalam nggak baca Al-Quran. Ada teologi Trinity di dalam Islam. Ada. Pak Ibnu Kalam nggak baca Trilogi Al-Quran. Ya, Muhammad sendiri mengatakan. Pak Ibnu Kalam Iya, nggak usah Pak Ibnu bicara Kalam. Islam kalau nggak ngerti Pak Ibnu Kalam. Pak Ibnu Kalam nggak baca Al-Quran. Karena Anak Al-Quran TK sendiri diam, anak TK nggak mengatakan ngerti bahwa apa-apa. orang Yahudi itu punya Madiam, anak Allah. TK diam. Ya, orang Yahudi itu Tuhannya Allah Bapa, Pak. Yang Bapa itu enggak. Dan Allah sendiri melaknati itu. Islam, jangan bicara Islam, Pak. Ya, saya tahu Iya, yang bilang Bapak ngerti, Pak. lakad kafara allazina qalu innallaha Isa ibnu Maryam dikeriti oleh Al-Quran. Kemudian salisu wa salasa itu terkait Bapa, Anak dan Bunda Maria. Sudah, ya lain lagi. Itu dalam Al-Quran. Iya, maksud saya gini Pak Ibnu. Saya harus tegaskan dulu dong Pak Ibnu, karena kan Saya baca punya Al-Quran, teman saya lebih tahu Al-Quran daripada kamu. Iya, ngerti. Iya, Saya saya lebih tahu pahami. Al-Quran daripada Madia. Sudah. Iya, bukan. Iya, anggaplah Madia nggak tahu apa-apa. Tapi pernyataan Bapak tadi, Ya, sepedanya tuh. bahwa Masa dia ngomong sepedanya tuh yang ada anunya, sudah uji Memang karbon, nggak tahu Pak. apa-apa. Dia nggak tahu apa-apa. Sepeda. Memang. Ya. Mantap, Pak Ibnu. Lanjut. Ya, lanjut. Nah, dia Oke. dibilang nggak tahu apa-apa, sedih juga nih Pak. Alah. Iya, masa sepedanya Adam ada, sepedanya ada, sudah uji karbon apa? Itu informasi menyesatkan itu. Merusak Islam itu. Oh iya, kita kasih Nggak lagi ngerti, nggak apa. Pak Ibnu Kalam ini membuat kami nggak ngerti, Pak. Pak Ibnu Kalam ini aliran apa sih, Pak? Ini Pak Ibnu. Oh, tanya. Ini Pak Ibnu. Tuh, sepeda Adam ini Pak Ibnu. Oh. Ya, katanya sudah diuji karbon. Iya itu. Sudah uji Bikin malu karbon. Islam. Iya, Bikin ini malu Nabi bajunya. Muhammad itu. Ya ini bajunya kan? Ya ini. Ya. Dia bilang. Itu kan baju itu dibuat karena adanya hadis Nabi bahwa tingginya Tuhan itu 30 meter, 60 hasta, itu hadis. Terinspirasi dari hadis itu. Tapi gini Pak Ibnu, sebenarnya kita dalam menyampaikan sesuatu itu Pak Ibnu, tapi Bapak, opungkulah Bapak, Pak Ibnu tahu arti opung, kakek. Tidak pantas ya seorang cucu menasihati kakek. Tetapi kalau bisa Pak Ibnu, apapun yang Pak Ibnu sampaikan, jangan menyinggung orang lain Pak Ibnu. Karena nggak enak sama Bang Madia. Bang Madia ini juga orang pintar. Nabi Muhammad itu tegas. Iya, Bang Madia ini juga. Potong kepala orang, potong leher orang. Iya, Bang Madia kan orang pintar juga itu Pak Ibnu. Hanya mungkin berbeda pendapat. Tidak boleh membawa menyampaikan kebohongan kepada umat.
Kalau saya tidak tahu ya saya jawab tidak tahu. Nah, kita mulai lagi Yesus itu atau apa perbedaan antara Yesus dengan Yesus Kristus? Sama, itu oknum yang sama, Pak. Tidak Pak Ibnu. sama, tidak sama. Oh, dari mana Bapak bilang tidak sama coba? Kalau Yesus itu apa? Siapa nama yang punya nama Yesus? Yang punya nama Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia, yaitu yang dilahirkan Bapak. dari Yang punya nama Yesus itu Bapak. Kalau sang anak itu namanya Yesus Kristus. Bagaimana coba sekali lagi? Salah Pak Ibnu. Salah. Ya, biarkan Coba. dulu saya salah. Ya, kalau silakan, Pak, Yesus itu adalah Bapa, namanya Bapa. Kan ada tertulis di Alkitab itu, namamu yang engkau berikan kepadaku. Siapa namanya Yesus Kristus itu? Ya Yesus. Tetapi kalau yang dilahirkan itu harus ditambahi Kristus. Ya. Kalau yang Yesus itu Bapa. Apa artinya Yesus? Artinya penyelamat. Bapa itu penyelamat. Yesus Kristus yang merealisasikan, yang melaksanakan pekerjaan Bapa. Bisa kasih ayat baru anak baca ya buat Pak Ibnu Kalam. Ya, di Yohanes 17 itu. Nggak ada dalam buku. Itu nanti Pak dijelaskan di 2 Korintus nanti. 2 Korintus 11. Namamu yang engkau berikan kepadaku. Berarti kan Tuhan Yesus sendiri ngomong, berarti ada namanya Bapa. Ya, ini dijelaskan oleh Paulus ini di Korintus. Silakan anak baca. Baca koma ya. Allah yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Berarti ya Allah yaitu Bapa dari Yesus Kristus, karena pada waktu diberikan nama itu hanya dikatakan Yesus, tetapi kita harus cerdas memahami ayat bahwa yang dilahirkan itu harus ditambahi Yesus Kristus supaya kita tidak menjadi antikristus. Iya. Karena Kristus artinya itu diurapi, yang mengurapi itu Bapa. Ya udah. Harus ada yang mengurapi dan ada yang diurapi. Oke, saya kasih lagi. Iya. Jadi gini. Terjemahannya tadi itu boleh berbeda dengan yang lain itu. Itu terjemahan tidak boleh terlalu dipercaya. Karena kalau dari internasional literal translation berbeda dengan terjemahan baru. Ya. Terjemahan seperti ini tidak boleh terlalu dipercaya. Harus ditampilkan semua jenis terjemahan. Tampilkan semua jenis terjemahannya. ILT 1, ILT 2. Terjemahan mudah dibaca juga tampilkan. Oke, terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Yang menjadi Allah itu. Jadi satu-satunya Allah adalah Bapa, satu-satunya Tuhan adalah Tuhan Yesus. Gini Pak Ibnu. Allah itu, Pak Ibnu, Allah Bapa tidak pernah meninggalkan surga. Tidak pernah. 1 detik pun Allah Bapa tidak meninggalkan surga. Bagus, begini dulu. Allah Bapa itu apa? Allah Bapa lah yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya ini. Menurut definisi yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, suatu Tuhan Yesus berbicara dengan perempuan yang di sumur itu, dekat sumur. Iya. Coba orang Samaria ya. Ya. Baca ini lagi biar Pak Ibnu bisa tahu, coba. Ucap syukur kayak. Ya. Ucaplah yang mengatakan Allah itu roh, maka sembahlah Allah dalam suasana roh dan kebenaran. Ya, sebentar Pak Ibnu. Ucaplah syukur senantiasa. Bukan itu. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Bukan itu ayatnya. Dalam dengar dulu. Biar gini Pak Ibnu. Pak Ibnu biar tahu siapa itu Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus itu nama Tuhan kita, Pak Ibnu. Namanya. Betul, nama Tuhan, betul. Saya percaya. Ya. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ada dua oknum, berapa oknum di situ? Berapa oknum di situ? Ada dua. Ya. Aku orang yang jujur, aku orang Batak. Jadi tentunya berbeda antara Yesus Kristus dengan Yesus. Beda enggak. Yesus Kristus satu, Pak. Silakan. Baca ini lebih jelas. Silakan. Ya.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, Allah yang Bapa Allah. Ya, betul. Allah itu Yahweh, Yahweh itu Bapa. Dan dari Tuhan Yahweh itu Tuhan Yesus Kristus. Kenapa bisa begitu? Karena Tuhan Yesus mengatakan Bapa tidak dilihat dan tidak didengar suaranya. Ya, benar. Ya, benar. Nah, kalau Yahweh itu dilihat, kalau YHWH itu dilihat, kalau Tuhan Yesus Kristus itu adalah Yahweh itu sendiri. Tahu? Tuhan Yesus Kristus adalah Yahweh itu sendiri. Gini Pak Ibnu. Kalau Yahweh itu dilihat, kalau Bapa tidak bisa dilihat dan tidak didengar suaranya. Baca ulang lagi anak baca ulang. Kasih koma yang mengatakan Bapa itu tidak dilihat, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan. Ya, sebentar Pak Ibnu, sebentar. Buka dulu Yohanes 17, buka dulu Yohanes 17. Sebentar Pak Ibnu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Ya. Dan dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Itu kutanya Pak Ibnu, ada berapa oknum di situ? Amin, 2. Bapak dengan Bapak dengan siapa? Kasih tahu dulu. Bapak dengan Tuhan Yesus Kristus. Kalau Bapak itu Allah. Kan udah pintar Pak Ibnu. Berarti pintar Pak Ibnu. Namanya Bapak itu Yesus. Kalau namanya sang anak itu Yesus Kristus. Kan ada ayat yang mengatakan nama yang telah Engkau berikan kepadaku. Ini lebih jelasin ya anak baca, kasih coba ini. Baca pelan-pelan ya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur. Bapak. Ya, dengar. Firman. Aku baca dulu sampai selesai. Pak Ibnu, aku baca dulu sampai selesai ya. Nanti Bapak bicara ya. Oke? Ya. Oke, Pak. Yang kena blok ini aja. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Aku mau tanya Pak Ibnu, ada berapa oknum di sini? 1. Masa? Aku baca sekali lagi ya. Aku baca sekali lagi. Yang dipersoalkan itu Bapaknya Tuhan Yesus. Bapaknya Tuhan Yesus. Aku baca sekali lagi ya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ada berapa oknum di situ? 1. Berarti Bapak tak tambah sekolah minggu Bapak. Bapak nggak pernah sekolah minggu ya? Karena begini, karena begini alasan saya. Saya membedakan antara Yesus dengan Yesus Kristus. Kayak mana cara Bapak membedakannya? Aku tanya dulu Bapak. Gak apa-apa. Kita mengasihi Bapak. Ada yang mengurapi, ada yang diurapi. Aku nggak membenci Bapak. Apa artinya Kristus? Saya mau tanya dulu, apa artinya Kristus? Kristus itu Mesias, juru selamat. Ya, Mesias. Orang yang diutus. Ya, benar. Ya, siapa yang mengutus? Allah Bapa. Nah, siapa yang diutus? Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Nah, berarti ada 2 oknum kan? Benar. Ada 2. Ya. Berarti harus dibedakan antara Yesus dengan Yesus Kristus. Ada 2 oknum yang berbeda antara Allah Bapa dan anaknya yang tunggal. Bukan Yesus dengan Tuhan Yesus Kristus. Yesus dan Tuhan Yesus Kristus namanya Bapa itu adalah Yesus. Namanya yang diurapi itu adalah Yesus Kristus. Gini Pak Ibnu, gini. Yesus Kristus itu nama Tuhan kita, Pak. Tuhan kita itu Trinitas. Tuhan itu apa? Kalau menurut pengertian Tuhan itu apa?
Tuhan itu Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala Tuhan itu penguasa, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Oke. Ya. Bukankah ayat itu menunjukkan, iya, bukankah ayat itu menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan karena segala kuasa diberikan kepadanya? Siapa yang memberi? Siapa memberi kuasa itu? Bapaknya. Ya, Allah Bapa. Baca ini. Oke. Lebih jelas ini. Baca lebih jelas. Ini Pak Ibnu. Ya. Baca. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Tolong Pak Ibnu jawab dengan jujur deh. Oke, berarti Bapak pernah juga sekolah minggu kurasa. 2 oknum benar. Ada 2 oknum yang berbeda di sini. Tapi kenapa dikatakan hakikatnya satu? Kenapa dikatakan hakikatnya satu? Gini. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu? Iya, benar. Gini Pak Ibnu. Ya. Gini Pak Apa alasannya itu? Trinitas itu adalah Father is not Son. Father is not Holy Spirit. Ya. But macam mana pula? Hebat kali kau. Macam mana pula? Bapak bukan anak. Is God. Ya. Jadi harus paham Pak Ibnu Kalam itu ya. Allah itu harus seperti itu Pak Ibnu. Ada kemungkinan saya lebih paham. Coba silakan, coba enggak apa-apa. Coba. Yesus, pertanyaan saya belum kamu jawab. Apakah Yesus itu sama dengan Yesus Kristus? Ya tentu saja sama, Pak. Dari tadi saya sudah jawab. Tentu saja sama. Beda karena kalau Yesus itu namanya Bapa. Kalau Yesus Kristus itu namanya Sang Anak. Bapak bukan anak, kan sudah jelas di situ. Yang mengurapi itu Bapa. Yang diurapi itu Yesus Kristus. Nih, anak Batak baca ini biar supaya jelasin ada 3 oknum, ada Batak bacain, Pak. Batak baca. Oke. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Pak Ibnu, ada berapa oknum di sini? Nah, inilah Trinitas, Pak. Berapa oknum di sini? Ada 3. Ada 3. Benar, Pak. Berarti Bapak kita terima jadi guru sekolah minggu, Pak. Bapak enggak usah sekolah minggu, Bapak datang. Haleluya. Haleluya. Tidak ada Batak. Ini baru sekarang kali. Aku si Mamur, mantap sekali. Madia jadi patung, Madia jadi patung. Gini kawan, gini logika Madia macet kawan. Saat ya Madia dulu. Google macet. Mantap. Ternyata Google macet. Abang saya marganya si Mamura. Ini baru adik aku. Aduh. Pak Bambom. Ini baru saya. Pak Bambom, ternyata Google bisa macet juga, Pak Bambom. Google macet juga ya. Aduh. Penggugat. Kalau bikin saya punya video pendek kah? Ya, penggugat kirim. Kamu upload dulu. Iya, Batak bantu Oke, bikin sudah bikin ya, download ya. Saat logika Madia bingung. Sebentar media, aku salam dulu abang aku, sebentar. Pak Ibnu Kalam sabar ya. Gak usah ini lo, kita rabe-rabekan channelnya Pak Bobob. Selamat malam Pak Mordekai. Baru bergabung ini Abang Mordekai ini. Shalom. Selamat malam. Haleluya, Tuhan Yesus berkati. Dari mana ini Pak Mordekai ini? Teman-teman ada saja Pak Bombom. Saya mau bertanya kepada Pak Ibnu, boleh Pak Bombom? Boleh, silakan. Oke. Tadi pernyataan Pak Ibnu mengatakan bahwa mengutip ayat Al-Quran ya, bahwa membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Betul Pak? Ya. Ibnu ya. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan saya, kalau membenarkan kitab-kitab sebelumnya, kenapa ada kisah yang berbeda? Apakah Tuhannya sama kok mempunyai versi yang berbeda? Misalnya begini, di Taurat jelas-jelas tidak ada cerita bahwa ya
baju Musa itu dibawa kabur oleh batu. Ya. Ya. Oke. Yang Ya bukan dikorbankan Al-Quran itu Pak, itu adalah hadis. Seingat saya itu hadis. Oke. Ya. Ya, hadis itu kan juga sama kan? Iya, Hadis kan hadis katakan itu kan ya. katanya. Kalau Mu'tazilah seperti saya tidak terlalu percaya lah. Nah, kemudian Mantap, dikorbankan mantap itu, Saya setuju, yang Pak. dikorbankan Dia yang itu suka hadis. Ishak, yang dikorbankan itu Ismail. Sedangkan dalam Taurat jelas-jelas yang dikorbankan adalah Yitzhak. Ishak. Ishak. Ya. Saya percaya Bagaimana yang diklaim di tadi Pak Alkitab, Ibnu Ishak. Kalam mengatakan bahwa boleh saja asal sesuai dengan ajaran terdahulu. Ya. Oke. Nah, ini jelas-jelas bagaimana kalau Tuhan yang sama kok mempunyai versi cerita yang berbeda? Ya, saya Apakah Tuhan tidak konsisten? bukan ke situ arahnya tuh apa yang diinginkan oleh Tuhan yang Pak Ibnu Kalam kreator tadi itu. Saya nggak ngerti juga Pak Ibnu Kalam tadi buat pernyataan seperti itu atau hanya Pak Ibnu mengutip Al-Quran saja menurut Al-Quran tapi bukan menurut Pak Ibnu gitu. Nggak begini, ada maksud daripada sang kreator itu yang Bapak ya membuat pernyataan-pernyataan seperti itu supaya berbeda surganya. Terus yang membuat pernyataan seperti itu siapa? Manusia atau Tuhan? Yang mengajarkan seperti apa? Ya, yang mempunyai kisah yang berbeda. Oh ya, ya. Kalau menurut yang saya pahami, tetap yang the creator, yang causa prima. Tuhan. Ya, Tuhan. Ya, Atau Kalau Bapak. Tuhan, Pak Ibnu, Yang kalau pertama. bagaimana Pak Ibnu bisa mengklaim bahwa Tuhan kok tidak konsisten? Ya, karena untuk membedakan tempatnya nanti, kemana tujuannya. Kan ada surganya digambarkan berbeda, jadi harus berbeda pemahaman di situ, harus berbeda kisahnya, supaya ada yang ke surga, surganya Nabi Muhammad, ada yang ke surga langit. Waduh. Ke situ arah pemikiran saya. Sebab saya meyakini kedua kitab suci ini benar, sekalipun berbeda. Jadi itu semacam kata kunci untuk siapa yang mau ke surganya Nabi Muhammad, ini jalannya. Siapa yang mau ke surganya Tuhan Yesus, ini. Oh, begini Pak Ibnu. Bisa begitu. Ya, kayak yang namanya Tuhan yang Maha Kuasa atau yang namanya katanya Tuhan itu Tuhan Esa, ya kan? Nggak mungkin mempunyai dua versi cerita Pak Ibnu. Nggak mungkin. Ya, Bisa, Tuhan betul. itu tidak pernah bisa salah. mempunyai beberapa versi, termasuk di versi Hindu, versi Buddha. Versi Lao Kalau Tse. begitu. Jadi ya bagi saya Tuhan itu sangat kreator. Kalau Anda itu memahami Tuhan kurang kreator. kreator, Pak. Kreator, oke, kreator, kurang kreator, Pak. Oke, kreator, oke. Saya tahu Tuhan itu kreator. Ya. Kreatif Dan banyak dalam kreasinya, termasuk kreasi dalam menciptakan arti Hindu, kreasi. Buddha, Lao Tse, agama Bahai dan lain-lain sebagainya. Iya. Saya paham Pak Yuno Jadi bahwa Tuhan itu kaya dengan kreasi. Tuhan kaya dengan kreasi. Kaya dengan kreasi saya setuju, tetapi bukan kaya dengan cerita yang berbeda. Bisa saja Tuhan itu cerita yang berbeda Tuhan itu sebagai konsisten. password untuk membedakan surganya. Wah, tidak mesti harus begitu Pak Ibnu. Berarti tidak konsisten Tuhannya. Tidak harus dengan cerita yang berbeda. Masa sekarang cerita yang sebenarnya sesuai dengan sejarah, tidak pernah mengatakan bahwa ya baju Musa dilarikan oleh batu. Lantas onyong-onyong ternyata Tuhan mengatakan ya, tapi ini kan diimani Pak sampai sekarang Pak. Abraham dibakar. Dia yang imani. Abraham dibakar. Nah, Abraham dibakar. Yang dikorbankan adalah Ismail dan sebagainya. Nah, kemudian dikatakan lagi dalam Taurat jelas-jelas dikatakan Pak, dalam Taurat jelas-jelas dikatakan bahwa ya tidak ada kisah sekalipun Abraham atau yang katanya dalam teman kita Ibrahim dalam Islam itu pernah pergi ke Arab Pak. Nah, lantas onyong-onyong dikisahkan ini pernah. Bagaimana Tuhan yang sama bisa membuat kisah yang berbeda, Pak? Saya bingung, Pak. Iya, namanya juga
Nah, kalau ini Bapak klaim sekali kreator, kalau Bapak klaim ini sebagai kreator, saya sangat tidak setuju, Pak. Kreator tidak mesti harus berbohong. Tuhan tidak mungkin berbohong. Saya kira cukup saja, Pak Bom. Silakan lanjut yang lain. Ya Tuhan bukan berbohong, Tuhan berbuat apa yang dikehendaki. Bebas itu Tuhan. Begini, saya mau tambah. Lebih priwil dari mau manusia tambah. itu Tuhan. Saya mau tambah. Tidak ada yang membatasi Boleh, Pak Bom. Tuhan. Siapa yang membatasi Tuhan? Ya. Bukan berarti Tuhan berbohong. Ya, tapi kita setuju Maha Tuhan kreatif. tidak bisa dibatasi, Pak Ibnu Kalam. Ya. Tetapi yang saya mau katakan, Abraham itu pada saat itu dia berbicara dalam bahasa Aramaik kuno. Ya, betul. Ya, dia Yang hidup. bukan dibakar dan tidak dibakar. Ya, Nabi dia Daniel hidup yang di zaman dibakar. sebelum Masehi. Tahun 1800 sebelum Masehi. Dan dia Ya. dipanggil keluar dari Ur Kasdim ke tanah Kanaan bersama dengan Lot dan saudaranya. Tidak usah dijelaskan terlalu jauh, sudah ada di dalam Oke. Al-Quran. Kalau Sebentar. ada penjelasan yang ingin kamu Sebentar. ketahui, tanyalah kepada Sebentar, ahli Pak. kitab. Makanya Ya, sebentar, Al-Quran mengatakan sebentar. percayalah kepada Sebentar. Al-Quran dan Pak Ibnu diam kitab-kitab dulu yang- sebentar. Dengar saya dulu. Saya sengaja bawa ke situ supaya ada perbedaan. Ya. Ya memang berbeda. Kemudian di abad ke-7 ada kitab lagi menceritakan yang namanya Ibrahim juga dari sekitar Babilonia juga. Ya, ya. Dengan cerita yang berbeda. Ya. Mengatakan Ibrahim itu pergi ke yang namanya Arab Saudi. Membangun Ka'bah. Sedangkan Abraham itu waktu dia punya anak Ishak atau Yitzhak itu umurnya 100 tahun. Dia tinggal di Hebron. Dengan ternaknya itu puluhan ribu ekor. Dia adalah orang yang suka berkemah. Ya. Kalau jarak dari Hebron ke Arab Saudi itu sekitar 1.700 km dengan perjalanan padang pasir yang tidak ada sungai yang besar yang bisa menampung Ada banyak tumbuhan hewan-hewannya. dulu itu, ada banyak tumbuhan di Arab Saudi Tidak dulu. ada. Itulah yang Tidak ada, menjadi Pak. minyak sekarang. Tidak ada, Pak. Bapak bisa Ada lihat. buktinya ada menjadi Kalau minyak. dia Isinya dari sekarang menjadi kalau dia minyak. dari Ur Kasdim dia ke Kanaan itu benar hijau. Ada Tetapi hijau, dari banyak hijau di Hebron, Arab Saudi dulu. Karena itulah Enggak. yang menjadi minyak sekarang. Itu bukti yang tidak bisa dibantah. Pak, itu nggak ada air oasis yang bisa nampung itu hewannya minum. Kalau dia jalan dalam kondisi Banyak dulu air di 45 situ. sebentar, Pak. Itulah Ibnu, sebabnya dengar sekarang dulu. Arab Saudi Kalau banyak dia jalan minyak. sekitar Karena dulu di situ 45 banyak derajat. tumbuhan. Dengar dulu dong. Kalau dia jalan dengan panasnya 45 sampai 50 derajat Celcius mati semua tuh hewan, itu Pak. tidak. Banyak tumbuhan. Bapak sudah berbohong. Tumbuhan itulah yang Bapak sekarang sudah ini menjadi berbohong. minyak sumber bahan Bapak bakar. tidak tahu geografi Timur Tengah. yang jadi Bapak sangat berbohong di sini. Saya tidak segan-segan mengatakan ini. Saya tidak pandang Bapak ya, karena Bapak sudah berbohong di sini. Itu Saya geografinya berbeda, Pak. Saya bisa Itu sangat bicara. berbeda, Pak. Gini, Tidak mungkin gini. 1.700 km bisa ditempuh hewan puluhan ribu. Itu nonsen, Pak. Dan ingat, Ya. Arab Saudi itu adanya di abad keberapa, Pak? Saya mau tanya Bapak. Arab Saudi itu baru ada di peta dunia abad keberapa? Gini. Sudah ada Tolong jelasin sejak Yahweh ngomong jadilah terang, jadilah dunia, jadilah ikan, jadilah. Sudah ada Arab Nggak Saudi. bisa Bapak bawa itu. Kita bicara sejarah. Ibrahim Ya, baiklah, itu kalau- hidup atau Abraham itu hidup di abad keberapa? Saya tanya Bapak. Kemudian Saya Arab nggak ingat Saudi lagi baru muncul di catatannya. peta dunia abad keberapa? Bapak jangan berbohong sama saya, Pak. Kita bicara sejarah, Pak. Arab Saudi itu tanah. Masa waktu Yahweh menciptakan Adanya di abad bumi berapa? dan Saya tanya langit. Bapak. Adanya di abad keberapa? Pada waktu diciptakannya bumi dan langit, Arab Saudi tidak ada. Ada atau tidak ada? Belum Pada waktu ada diciptakan. belum ada orang yang menghuni tanah Taman itu. Eden itu adanya di sekitar Belum Arab ada, Saudi. Pak. Bapak berbohong sama Taman saya, Pak. Eden, Bapak Taman Eden, berbohong sama ingat saya. Taman Tapi Eden. Bapak tidak tahu sejarah. Kalau Taman Bapak orang Eden. tahu sejarah, Ta- Bapak Saya akan tahu. tantang kau dengan Taman Eden. Di mana itu Taman Eden? dekat Tigris. Pak, Taman Eden Itu itu, bersambung dengan Arab Saudi. Pak, di Arab Taman Saudi Eden itu. kita jangan bicara Taman Eden, Pak. Itu selisih waktunya itu berapa abad, Pak?
Yang saya mau tanya Ya, Bapak nggak sekarang, tahu abad-abadnya, Arab tapi yang Saudi jelas itu sama adanya Eden. di abad keberapa, Pak? Waktu ada manusia menghuni di abad keberapa? Bapak jangan berbohong dong. Iya, tidak berbohong, karena masa Iya, waktu adanya di abad diciptakan keberapa? Bapak tahu nggak? bahwa Bapak tahu waktu sejarah nggak? diciptakan dunia ini, waktu Yahwa Pak, menciptakan semua dunia. juga ada, Pak. Indonesia juga ada Masa kalau di tidak peta ada di dunia, situ Pak. tanah? Masa tidak ada di situ semacam Tidak ada Arab Saudi pada saat itu, Pak. Pada saat Abraham hidup, kapan Arab Saudi munculnya belum gunung ada, Pak. pasir? Kapan munculnya Belum tanah luas ada, itu? Pak. Belum ada yang hijrah ke sana, Pak. Bapak harus Pakai tahu dalil sejarah aja, dulu, baru Pak. Bapak Pakai bicara. ayat- Jadi ayat-ayat, Bapak sudah nggak usah pelajari bicara dulu Tuhan. sejarahnya Taman Nggak ada Eden. Taman gunanya. Eden itu ada di mana? Bicara Pak, sejarah. Bapak jangan bicara Taman pakai Eden, dalil, Pak. Bung David. Bicara pakai Bapak dalil, jangan Bung bicara David. Pakai Taman Alkitab. Eden, ya. Bisa Taman bicara Eden sejarah. itu jaraknya lagi sama si sama si Nggak usah Abraham bicara itu sejarah. terlalu lama, Pak. Informasi di Bible saja, King Ya. David, biar kita cari kebenaran. Dari Taman Eden itulah, Taman Eden itulah yang menyebabkan Bapak banyak jangan minyak, bicara karena banyak Taman di situ Eden sini, Pak. tumbuh-tumbuhan Kita dulu. sudah bicara di Di Abraham, Arab Pak. Saudi juga banyak tumbuh-tumbuhan. Itulah menjadi minyak Pak, sekarang. Ini kita bicara hewan minyak yang itu di laut makan, yang minum. di Oasisnya, laut, Pak. Pak. Di ini, Pak, di laut lepas pantai, Pak, di tengah. Aduh, Pak Nggak Ibnu ini laut. gimana sih, nggak ngerti sejarah? Nggak usah Pak sejarah, Ibnu. Pak. Bicara Bapak dalil. harus ngerti sejarah Baiklah, baru bicara, Pak. Catatan sejarahnya, artefaknya Nabi Ibrahim. Mana buktinya? Kalau ada Kenapa? catatan sejarahnya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, artefaknya, tunjukkan sama saya. Aduh, Bapak ini tidak belajar peta Timur Tengah ya? Artefaknya buktikan. Sampai Ini. sekarang ini saya Ada tidak ada semua artefaknya. ready itu, Pak. Bisa. Bapak buka aja itu, Ibu Sofiatul punya pengajaran Timur Tengah, semua itu ready semua, Pak. Data-data Saya bukti sudah semua nonton, ada, saya Pak. sudah nonton. Saya sudah nonton Ya. videonya. Bapak nonton Dan Gibson semua ready, Pak. Ada semua, Pak. Jadi kita bicara ini, Pak. Abraham itu hidup, ya pada zaman dia hidup, dia bahasa Aramaik kuno, itu Arab Saudi belum ada, Pak. Belum Maksudnya menjadi tanah negara. itu tidak ada. Maksudnya di situ Arab Saudi Tanahnya ada, Arab Saudinya belum ada di peta sejarah, Pak. Di peta Yang sejarah tanahnya itu itu belum ada ada, atau tidak Pak. ada? Yang tanahnya ada atau tidak ada? Tanahnya ada, tapi belum Ah, ada bagus. kotanya, Pak. Belum Adapun ada pemberian nama penduduknya. itu belakangan. Pemberian Belum nama Arab ada Saudi penduduknya belakangan. sama sekali daerah sana, Pak. Kenapa? Daerah sana itu panas, Pak. Gersang, padang pasir, Pak. Untuk Belum memahaminya ada. itu pelajari Taman Eden. Asumsi King David. Nggak Aduh, boleh Bapak ini asumsi. betul. Pelajari Taman Eden kalau mau mengetahui masalah itu. Pak, Taman Eden setanya di mana? Eden di mana? Di apit dua sungai, Tigris dan Eufrat. Ya. Baca Kejadian. Di mana itu Tigris Eufrat? Di mana? Aduh, Bapak ini benar-benar Kata Pak Bom. asumsi aja, Bapak ini. Taman Eden itu bukan di bumi, Kalian berpendapat. Ya. Asumsi, Ada asumsi. juga yang Pak mengatakan Lobo, saya begitu, mau Taman bertanya Eden sama bukan Pak di Ibnu bumi. Kalam. Nggak, saya dari dulu penasaran sama Pak Ibnu Kalam. Shalom Pak Ibnu, ini Pak Bombo, baru kali ini saya mau tanya. Boleh Pak Ibnu? Pak Ibnu, Ya, ini silakan, Pak. Boleh saya bertanya? Saya bertanya aja Pak ya. Menurut Ya, Bapak, silakan, silakan. menurut Bapak, firman Tuhan yang apa yang disampaikan oleh Yahweh, apakah firman Tuhan itu diberikan juga kepada bangsa Arab, terutama yang Bapak bilang tadi Nabi Muhammad? Apakah Diberikan, firman- jangankan bangsa Arab, bangsa Hindu juga diberikan. Karena orang tidak bisa begitu. hidup tanpa firman. Oh, Bapak sudah baca Alkitab sampai selesai, Pak? Enggak, belum. Oh, oke. Silakan, Pak. Kita baca yang ini, Pak ya. Saya baca ini, Pak. Ya, ya. Ini saya ambil dari kitab Ulangan dalam kitab Taurat. Janganlah kamu mengikuti ilah lain dari antara ilah bangsa-bangsa sekelilingimu. Ya, betul. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di Ya. tengah-tengahmu. Supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga ia memunahkan engkau dari muka bumi. Yang dimaksudnya dari sini, Pak, kalau kita baca dari ayat yang Nah, sekarang orang di Amazon waktu itu bagaimana? Orang aborigin di Australia bagaimana? nanti saya akan jawab. Nanti saya akan jawab, Bapak. Saya akan jawab, ya. Jadi yang pertama dari kitab Taurat, firman Tuhan tidak diberikan kepada bangsa lain. Ini contohnya. Sebentar ya, teman-teman. Betul. Saya minta waktu. Tidak diberikan kepada bangsa lain.
Tetapi Ini, Pak. bangsa Hindu ada Sebentar, juga Pak. Sebentar, Pak. nabinya di sana. Enggak, sabar, Pak. Keselamatan Ya. hanya ini Israel. Tidak boleh menyembah di luar Israel. Firman Tuhan tidak diberikan kepada bangsa lain, tidak, hanya kepada bangsa Israel. Keturunan Ishak. Oke? Ya. Ini dalam kitab Ulangan. Kita buka ya. Kita sekarang kitab para nabi di 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-15. Perhatikan. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi, perhatikan Pak Ibnu, di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Di seluruh bumi tidak ada kecuali di Israel. Ini dari kitab para nabi. Kita buka lagi sekarang di kitab Mazmur. Nah, kita harus cocokkan Pak, 2-3 ayat harus kita kuatkan di minimal 2 atau 3 ayat. Kita buka di Mazmur 147. Ya, ini Pak ya. Dari ayat 18. Sudahlah Kak, beri saya kesempatan. Kan sudah paham saya maksudnya ayat sebentar, itu. Pak. Tidak usah lagi. Saya kasih 3 ayat dulu Pak Ibnu biar biar jelas toh. Kan saya sudah paham maksud Anda bahwa tidak ada Allah lain. Tidak ada Allah lain di muka bumi. Enggak, maksudnya ini. Ia menyampaikan firman-Nya lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya maka air mengalir. Perhatikan Pak. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Tidak ada bangsa lain, Pak. Ya. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari memuji Tuhan. Hai, mari memuji. Ya, Yahweh. Mari memuji Tuhan. Itu Pak Ibnu. Makanya saya bingung. Pak Ibnu bilang Tuhan. Nanti Yesus katakan juga demikian. Paulus katakan juga di Roma demikian. Firman Tuhan hanya diberikan kepada bangsa Israel, suku Yahudi. Betul. Nah, itu. Oke, yang menjadi pertanyaan saya sewaktu saya membaca ayat-ayat yang seperti itu. 500 tahun sebelum lahirnya Tuhan Yesus sudah ada bangsa di Cina, sudah ada bangsa berbudaya di sana. Tidak diselamatkan. Bangsa Cina itu kalau Pak Ibnu baca dalam Kejadian. Berarti Tuhan, itulah perbedaannya antara apologet dengan teologi. Di situlah letak perbedaannya. Karena kami di teologi mempelajari teodesi, ilmu tentang keadilan Tuhan. Bapak tahu nggak? Tuhan itu adil. Makanya Bapak pernah baca kitab Nahum, Pak? Nahum. Ya, begini. Apakah Tuhan itu adil kalau Anda mengatakan di bangsa Cina itu masuk tidak diselamatkan? Saya tanya Pak, bangsa Cina itu keturunan dari mana Pak? Oh, saya tidak tahu keturunan orang Cina. Bukan, dari Yoktan Pak. Bapak baca di Kejadian 10. Ya, oke lah, Yoktan. Terus apa hubungannya dengan Yoktan? Yoktan itu kan begini. Mereka Yoktan itu kan Sam, keturunan Sam itu nanti Abraham, tahu? Ya. Sem itu Abraham terus sampai Ishak. Itu diselamatkan. Mereka kan sudah menyebar keluar dunia. Nah, sekarang kalau keturunan Yoktan itu mau dibinasakan, begitu maksudnya? Tuhan itu adil. Bapak coba baca dalam Nahum 1 ayat 3. Bagaimana realisasinya Tuhan adil? Bagaimana realisasinya Tuhan adil? Ya, Tuhan itu adil, Pak. Nanti kan Tuhan adil, makanya saya tahu Tuhan adil. Karena Tuhan itu adil, masa mau membinasakan? Masa mau membinasakan bangsa Cina? Ya, Tuhan jelas, Pak. Karena begini, Adam sudah melakukan dosa, makanya yang bisa menebus dosa manusia itu adalah hanya Yesus. Karena murka Allah. Makanya di Cina itu diberikan juga pengajaran. Sebentar Pak, sebentar. Laut 571 tahun sebelum lahirnya Tuhan Yesus, sudah ada budaya besar di sana, sudah ada juga agama di sana. Mereka juga memahami tentang Tuhan. Tentang Tuhan mana? Tuhan yang bisa dijelaskan bukan Tuhan. Ya sama dengan di kitab Ayub. Allah itu besar tak terjangkau oleh pengetahuan kita, sama dengan yang dikatakan Lotse. Beda, hanya Tuhan Yesus yang bisa menebus dosa, Pak. Beda, Pak. Bahasa Bapak lebih percaya, tidak Pak. Kita Tuhan Yesus. Saya mengarahkan pikiran saya kepada Tuhan itu tidak kejam, itu saja.
Perbedaannya antara Bapak dengan Saya saya. bukan apologet, Pak Ibnu. Saya apologet. Saya berteologi. Baiklah. Ya. Mari kita Justru itu mempelajari berteologi, tentang saya berteologi, keadilan Tuhan. Mas. Baiklah, kita pelajari saja keadilan Tuhan. Apakah Tuhan itu adil kalau bangsa sekian banyak bangsa di Cina mau dimusnahkan semua, masukkan ke neraka? Ya jelas melalui Yesus, Pak. Yesus itu yang menebus dosa kita karena perjanjian baru dalam Matius 26 ayat 28. Yesus yang menebus dosa, Pak. Tanpa Yesus, makanya Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus katakan, akulah kebangkitan, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan kita semua orang Kristen mati dalam Kristus, dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14. Beda, Pak. Orang di luar Kristus binasa. Binasa. Enggak, orang di luar Kristus selamat. Siapa yang bilang? Saya kasih tunjuk ayat. Bapak percaya, kalau saya buka surat Rasul Paulus, Bapak percaya nggak? Dijelaskan Kalau di sini. bicara pakai Ya, ayat, percaya, Pak, percaya. jangan pakai Bagi yang asumsi, mendengarkan pakai ayat. firman, itulah belum mendengarkan firman. Nah, tuh. Dia kan Pakai lahir, ayat kalau dia kan bicara, lahir jangan pakai 571 asumsi. tahun sebelum lahirnya Tuhan Yesus. Nanti Tuhan Betul, Yesus bisa Pak. menyampaikan Oke. firman. Itu pun Iya, pada waktu Pak. itu belum tersebar sampai ke Pak Ibnu tahu Amerika, nggak? sampai ke Mulai tersebarnya bangsa-bangsa itu sejak Menara Babel itu jauh sebelumnya sudah memang menyebar. ya. Yang Betul, yang betul. apa yang Menara Babel itu diruntuhkan itu. Ya. Kemudian Tuhan membuat kekacauan bahasa. Nah, mulai Ya. itu kan tersebar, Pak Ibnu. Jadi Ya. memang wajar kalau Tersebarnya itu cuma 571 sebelum mengakibatkan Masehi. informasi dari yang satu dengan yang lain tidak lancar. Karena alat Berarti- komunikasi belum lancar. Jadi bagaimana caranya orang yang di suatu daerah yang tidak lancar komunikasi mau mengajarkan kepada bangsa lain? Bapak bicara teologi, Bapak tahu ACBS enggak? ACBS. Apa? arti ACBS? ACBS? Enggak, belum pernah saya dengar. Nah, Bapak tadi bicara teologi, ya kami ini bukan apologet saja, Pak. ACBS itu adalah orang yang fasik. Orang yang durhaka, fasik. Yang tidak mengenal Allah yang benar, Allah yang dia sembah. Itu ada dalam 1 Petrus 4 ayat 18. Jadi kita ini orang-orang yang durhaka, tidak mengenal Yesus yang sebenarnya, masih keturunan Adam. Nanti dengan datangnya Yesus, kita semua diselamatkan begitu. Disucikan, Karena Yesus kita memperoleh keselamatan. diselamatkan. Iya. Ya. Karena Yesus katakan, inilah Bagi yang percaya dan sudah pernah mendengar firman itu. Tapi bagi yang belum mendengar firman, bagaimana orang yang tinggal di tengah hutan? Ya, Bapak punya pertanyaan itu ada nih, Pak, dalam Roma. Itu pertanyaan Bapak sama dengan ini loh. Ada ini. Nih. Roma 10 ayat 14. Ini, Pak, ayatnya di sini. Nah, Ya, bagi yang belum pernah mendengar firman, bagaimana Bapak coba baca statusnya? ini. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya? Betul nggak, Pak? Jika mereka tidak percaya kepada dia. Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia? Jika mereka tidak mendengar tentang dia. Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Betul, Kakak? Amin, betul sekali. Apanya mau di situ? Makanya mereka itu tidak Siapa yang memberitakan firman itu kepada laut kepada waktu itu? Tuhan Yesus belum lahir. Menurut Bapak ada orang yang suci, Pak? Di dunia ini ada orang yang suci? Di dunia ini ada orang yang suci. Tidak terlalu saya tahu itu masalah begitu. Tidak ada yang suci, Pak. Makanya yang hanya bisa menebus kita itu darah Yesus. Jadi kita bersyukur. Siapa? Macam sekarang. Saya tetap konsisten bahwa orang Cina juga diselamatkan. Menyembah ilah lain tidak. Iya, diselamatkan, Pak. Asal percaya Tuhan Yesus. Yang percaya Tuhan Yesus. Belum lahir Tuhan Yesus pada waktu itu di Cina. Sudah ada. Sang Firman gimana belum lahir? Bapak ini gimana sih? Yesus itu Sang Firman, Pak. Ada di dalam kekekalan. Ada di dalam diri Bapak. Itu yang disebut tadi kekuatan Bapak. Sang Firman itu kekuatan yang Anda Bapak. katakan menyelamatkan. Jadi bagaimana caranya bangsa Cina diselamatkan? Bagaimana Abraham, Pak? Abraham dibenarkan karena apa, Pak? Bapak ini. Pak Ibnu. Abraham dibenarkan karena apa? Karena iman, Pak Ibnu. Kacau nih, Pak Ibnu. Ya. Nah sekarang apakah orang Cina itu beriman atau tidak?
Pak Ibnu, orang Cina itu kalau diajarkan kebenaran pasti mereka beriman. Sekarang saja orang Cina yang sudah bertobat makanya percaya amanat Yesus itu agung ratusan juta. jelas. Ya, betul. Bahwa Injil Setelah kerajaan mendengarkan surga. firman yang sebelumnya ini, kan pada waktu bangsa Israel itu, pada waktu dilahirkannya Tuhan Yesus, ajarannya belum sampai ke sana. Pada waktu Tuhan Yesus lahir, pada waktu Tuhan Yesus berumur 30 tahun, apakah orang India sudah mendengarkan firman? Belum. Apakah orang aborigin di Australia mendengarkan firman itu? Belum. Belum mendengarkan itu. Pak, itu hak prerogatifnya Tuhan, ya, Bapak nggak bisa atur. Bapaknya Tuhan Yesus itu bagaimana caranya mengatur supaya orang di sana juga diselamatkan. Dengan diberikannya pengajaran-pengajaran di sana melalui misalnya Lao Tse, melalui Konghucu, melalui Sang Buddha, Siddhartha Buddha Gautama. Itu nanti melanggar di Keluaran 20, Pak. Bapak udah pernah baca Keluaran 20 ayat 1 sampai... Apa ini udah ngaco, Bapak ini? Ayat-ayat itu berlaku bagi orang yang sudah mendengar firman. Tidak, Pak. Makanya kan saya bilang, Bapak coba baca kitab Si Bapak ini ngaco. Roma ini. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dan kelaliman. Jadi orang yang belum percaya Tuhan Yesus semua masih hidup dalam Adam. Orang Cina keturunan Adam, orang Toraja keturunan Adam, orang bule keturunan Adam. Adam itu sudah melakukan dosa, makanya murka Allah ada kepada keturunan Adam. Untuk itu darahnya harus ditebus. Kita ini harus ditebus dengan siapa? Darah Yesus, begitu Pak. Pada waktu Tuhan Yesus itu disalib, begini dulu. Pada waktu Tuhan Yesus itu disalib, apakah orang Cina sudah tahu bahwa Tuhan Yesus sedang disalib? Begini Pak, bukan jangankan orang Cina Pak. Di Toraja itu, di Toraja firman Tuhan baru masuk lebih 100 tahun. Tidak sampai 100 Bagus. tahun. Di Toraja. Apakah sebelumnya itu mereka itu mereka neraka? tidak menyembah Tuhan Yesus. Jujur, nenek moyang saya yang tidak menyembah Tuhan Yesus tidak selamat. Ya. Itu dikatakan di dalam Nahum 1 ayat 3 Pak. Bagaimana statusnya mereka itu? Masuk neraka atau masuk surga? Ya, itu binasa. Tuhan. Binasa. Binasa. Kalau saya tidak binasa. Ya itu Bapak bukan Tuhan. Karena saya berusaha memahami Tuhan itu adil. Bukan Tuhan itu kejam. Bisa Pak. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Bapak nggak bisa atur firman Tuhan. Upah dosa adalah maut, mati, binasa, kekal. Itu aja Pak. Bapak nggak bisa menantang firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah kekal, abadi. Bapak nggak bisa atur firman Tuhan. Kalau Bapak atur firman Tuhan, berarti Bapak jadi Tuhan. Bapak ini gimana sih? Tuhan justru mengakui. Iya, kalau Bapak bisa atur firman Tuhan, Bapak yang jadi Tuhan. Bagaimana Bapak ini cara berteologinya? Kok ngaco balo sekali? Tidak kacau. Saya tanya sekali, pada waktu Yesus disalib, apakah orang Toraja sudah tahu bahwa Yesus pada waktu bersamaan? Pak, yang tidak menerima darah Yesus dan tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pasti binasa, Pak. Itu firman Tuhan, Pak. Tidak adil kalau dia belum. Bapak boleh protes sama Yahweh. Bapak protes sama Yahweh, jangan protes sama kita. Itu firmannya Yahweh. Ya, nanti saya bicara sama Yahweh. Iya, Bapak protes sama dia. Yeah. Bapak protes sama kita juga nggak bisa apa-apa, Pak. Itu firmannya dia. Ya, seperti Adam dan Hawa melanggar. Anda juga tidak boleh menjatuhi ketika hukuman. Adam dan Hawa melanggar makan buah itu, berarti Adam melanggar firman Tuhan. Anda seperti itu sama artinya Tuhan Anda itu kejam. Oh, tidak kejam, Pak. Tidak. Tuhan itu adil. Tuhan itu adil, Pak. Dia yang menghidupkan dan dia yang mematikan, Pak Ibnu. Tuhan tuh menghidupkan dan mematikan. Kesimpulannya itu Tuhan itu kejam, karena orang yang belum mendengarkan firman Tuhan harus masuk neraka. Tuhan menurut Bapak kejam, tapi menurut firman Tuhan itulah kemahakuasaannya Tuhan. Bapak nggak bisa atur Tuhan. Nah, mahakuasaannya Tuhan itu bukan seperti mahakuasaannya Tuhan itu adil. Iya, zaman Nuh adil. Berarti kamu meyakini Tuhan yang kamu pahami itu adalah Tuhan yang tidak adil. Masa yang belum mendengarkan firman juga? Zaman Nuh adil nggak, saya tanya Pak? Dengar saya, zaman Nuh adil nggak? Coba jawab saya. Bagaimana pertanyaannya? Zaman Nuh adil nggak? Waktu air bah datang adil nggak? Ya adil dong, kan di situ banyak orang. Udah selesai, udah ceritanya selesai Pak. Kalau Bapak bilang adil, jumlah manusia pada waktu itu kurang, goblok. Itulah Tuhan, bukan soal kurang Pak.
Itu bukan soal jumlah. Bangsa, masih satu bangsa. Bukan masih soal kurang jumlah, manusia, Pak. belum Bukan terpecah soal belah. jumlah. Manusia itu Bukan nanti soal terpecah jumlah. belah. Banyak Dengar, pada waktu bukan Bible. soal jumlah. Bukan soal jumlah. Tapi soal ketaatan dan melanggar firman Tuhan. Itu Pada bicara waktu di situ, itu Pak. jumlah manusia masih kurang. Bukan soal jumlah, Pak. Saya Belum tidak bicara jumlah. Baru satu bangsa, baru Ketaatannya. satu bahasa. Satu bangsa, Pak, satu bahasa. Ya, Saya tanya Bapak, stop, Adam dan Hawa itu selesai. jumlahnya berapa, Pak? Wah, Adam nggak dan pernah Hawa saya jumlahnya hitung. berapa? Nggak pernah Hanya saya 2 hitung, nggak orang. ada. Tapi ketika mereka melanggar firman Tuhan, mereka dihukum nggak? Saya tanya Ya Bapak. dihukum lah, dihukum. Nah, udah jelas, Pak, udah jelas. Kan Bukan dia soal jumlah mendengarkan di sini, firman Pak. Tuhan. Bukan soal jumlah, Pak. Soal Karena dia pelanggaran di mendengarkan sini. firman Tuhan, jadi dia dihukum. Justru Kan itu, dia Pak. berbicara Tuhan dengan tidak Tuhan. di sini tidak bisa bicara jumlah, tapi soal ketaatan kita. Waktu kita tidak taat firman Tuhan, berarti kita melanggar firman Tuhan. Seperti Bagian sudah Bapak, mendengarkan firman Tuhan. Pak, zaman Nuh berapa ratus tahun Nuh berkhotbah memberitakan firman Tuhan untuk pertobatan. Bapak baca kitabnya. Tidak Tapi usah manusia dibaca tidak yang dengar jelas tentang pokok Nuh. permasalahan. Bahkan Apakah mereka Tuhan itu meledek adil atau tentang tidak Nuh. adil? Itu anunya yang menjadi masalah. Tuhan antara sudah Anda adil, dengan Pak. saya. Dia kirim nabi-nabi, dia kirim rasul-rasul untuk mengingatkan manusia. Tapi Ah, manusia dia kirimlah melawan ke- Tuhan. Ya kirimlah ke Cina. Ada juga yang dikirim ke Cina, ada juga yang dikirim Bapak ke nggak India. usah bicara Cina, Pak. Kita bicara sini ketegakan firman Tuhan. Soal Cina, soal yang mau lain-lain mengingkari itu keberadaan orang ceritanya Cina. beda, Pak. Orang Cina itu diabaikan saja begitu. Begitu Bukan maksudmu? diabaikan, Pak. Itu dalam kekuasaan Tuhan. Tuhan yang atur semua. Bapak nggak Tuhan bisa, yang kuasa nggak bisa itu atur Tuhan. adil kalau menurut Yang saya. kita Tuhan yang bicara kuasa sini itu adil. ketaatan firman Tuhan, Pak. Kalau kamu taat firman Tuhan, berarti kamu menghormati Tuhan. Kamu mendapat kehidupan. Ya. Tapi kalau kamu Kalau sudah melanggar dengar firman firman Tuhan, itu, kalau upah sudah dosa dengar adalah firman maut, itu. Pak. Udah, Pak. Begitu, Pak. Ceritanya seperti itu, Pak. Kalau ada orang bule masuk ke Indonesia, dia naik mobil, naik sopir, terus dia mengemudi sebelah kanan, dan dia kan tidak tahu. Ya bagaimana itu supaya adil? Maksudnya tidak tahu apa? Supaya tahu masuk negara orang lain, belajar dulu. Belajar pahami dulu dong. budaya dulu. Makanya dengarkan firman dulu. Orang yang di sana itu dengarkan firman dulu, baru adil. Kalau mau dihukum, dikasih tahu dulu. Yang Pak. menjadi masalah kan belum ditahu, orang belum tahu. Pak Ibnu, Orang Pak, ora- minta maaf Pak orang Saya Ibnu, tanya tanya, sekarang Pak Ibnu. Bapak. Bentar, bentar, sebentar saudara. Oke. Pak Ibnu saya mau tanya, orang yang tidak pernah mendengarkan firman Tuhan, apakah dia tidak pernah melakukan dosa, Pak? Saya mau tanya itu saja, Pak. Kuncinya di situ. Ya, tentu ada yang berdosa di situ, ada yang saleh. Oh, tidak ada yang salah. Berarti tidak berdosa Ya. sama sekali, Pak. Ada Manusia yang tidak saleh karena berdosa. dan kepada bangsa mereka yang belum pernah mendengar firman dari Alkitab itu, ya tentu diberikan di sana Saya tidak bicara yang memberi Alkitab, Pak. petunjuk. Pak, minta maaf, Pak. Saya tidak bicara Alkitab. Pertanyaan saya. Ya. Apakah manusia di seluruh dunia ini ada yang suci seperti Yesus? Yang tidak berdosa sama sekali? Oh, tidak boleh, Ingat, tidak Pak, ada. Alkitab, Saya rasa tidak Nabi ada. semua berdosa. Nabi semua Tidak berdosa. ada. Ya, kita sepakat Oke. tidak ada. Kita sepakat tidak ada. ya? Ya. Karena Tuhan adil, orang yang berdosa harus adil sesuai dalam Nahum 1, Pak. Bapak coba sendiri. Ya, baca Nahum 1. betul. Nah, Orang karena berdosa, untuk itu darahnya harus ditebus. Kalau mereka tidak berdosa karena Tuhan adil, orang berdosa itu harus dihukum. ya, orang Dalam berdosa harus kitab dihukum. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Bapak Ah. coba baca firman Tunggu. Apakah orang Cina pada waktu itu sudah mendengar Yesaya itu? Dengar, Pak. Dengar dulu, Pak. Saya tidak bicara Saya tanya dulu. Apakah orang di Cina itu sudah Iya, mendengar? Oke. Sekarang sudah begini, Pak. Saya tanya, orang Cina keturunan dari mana, Pak? Ya seperti yang Bapak katakan tadi. Ya, Untuk itu saya betul. bilang, Pak. Nah. Tuhan datang mengirim nabi-nabinya untuk menyelamatkan kita umat manusia, untuk mendengarkan firman Ya, Tuhan. betul. Kalau yang mereka belum mendapatkan kabar gembira, kita ini yang sudah mendengarkan keselamatan harus kita bersyukur karena itulah kasih anugerah. Saya kasih contoh Betul. sama Bapak. Contoh Pak ya. Saya kasih Sepakat, contoh. sepakat Contoh. untuk itu. Oke. Saya punya bolpen ini 5, ya, punya bolpen. Saya Ya. punya istilahnya saya tuan. Saya Ya. punya hak. Sekarang anak-anak di situ ada 5 orang, minimal 1 orang 1 toh saya kasih. Ya. 1 orang 1. Tapi saya sebenarnya saya Tuhan istilahnya ya.
Saya punya hak untuk memberi kepada anak-anak keselamatan. Ini yang kita dapatkan, Pak. Sesuai dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Kasih anugerah yang kita dapat, bukan karena perbuatan. Kita diselamatkan orang Kristen bukan karena perbuatan kita, kasih karunia. Nah, saya punya hak. Saya berikan kepada anak yang 5. Saya kasih satu orang ada yang 2, saya kasih satu orang lagi 2, yang satunya 1. Yang 2 tidak dapat. Ya. Yang 2 itu kemana? Tidak dapat kan? Nah, kita ini bersyukur Pak Ibnu, kayak Pak Ibnu sudah mendengarkan firman Tuhan apa yang kita sampaikan. Ya, dan saya percaya. Anugerah, Pak. Ya, itulah kasih anugerah. Kita diselamatkan karena percaya Tuhan Yesus. Kalau kita sudah percaya, harus kita melakukan firman-Nya, Pak. Bapak coba lihat, saya pernah berapa kali khotbah, nanti Bapak ikuti khotbah saya nggak perlu ulang, karena Pak Ibnu ini orang pintar, orang teologi, mengerti teologi. Tapi kalau masalah teologi, Pak, kita harus belajar. Belajarnya bagaimana? Jangan kita berpatokan pada salah satu sisi, karena semua manusia, karena Tuhan itu panjang sabar. Makanya Pak, di sini Pak. Bapak lihat ya. Kita kasih ayat dulu ya. Bentar Pak. Kita bicara ayat boleh enggak? 1 ayat 3. Nah ini. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Tetapi ia tidak sekali-sekali. Perhatikan Pak. Ia tidak sekali-sekali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Iya, amin. Saya percaya itu. Iya, tidak akan melepaskan orang dari orang yang tidak bersalah. Nabi-nabi semua bersalah. Oh, kalau begitu pertanyaannya begini. Bagaimana kalau ada orang bayi yang lahir belum mendengarkan firman dan dia meninggal? Bagaimana hukumnya? Dengar Pak. Masuk neraka atau bagaimana? Oke, dengar Pak. Dengar Pak. Bapak pertanyaan bayi saya akan jawab. Oke. Ya. Kalau bayi untuk anak-anak Tuhan kita, kalau secara iman, nanti saya kasih ayat. Tapi saya kalau tidak tahu yang lain. Oke Pak ya. Jadi begini Pak, kalau saya mau berbicara, karena firman Tuhan di dalam Alkitab, jangan kita menambah, jangan kita mengurangi. Oke, saya jelaskan pelan dulu Pak ya. Saya minimalnya. Firman Tuhan dari dalam Alkitab itu saya berusaha memahami supaya Tuhan itu adil. Begitu, iya, oke. Tuhan itu adil. Gini Pak, jadi maksud saya sehingga begini, orang yang belum pernah mendengarkan firman, ya jangan dimasukkan ke neraka dong. Masa mereka dimasukkan ke neraka? Oke, Bapak kan tanyakan begini Pak. Bapak kan tanyakan bayi, betul nggak? Bayi toh? Nggak usah dibatalkan, batalkan saja. Batalkan saya bisa jawab Pak, saya bisa jawab. Bagaimana dengan bayi? Saya bisa jawab. Bisa Pak? Ya. Kalau Pak Bomong tidak ada bisa tidak jawab, pasti saya jawab. Oke, saya jangan potong ya. Oke. Ada Pak. Kalau Pak Bomong enak, kalau yang lain tidak bisa. Kalau Pak Bomong pasti bisa. Baca dulu ya. Oke. Saya supaya memahami, supaya yang nonton, supaya mereka bisa mengerti. Nah, contoh begini Pak ya. Di dalam 2 Timotius 3. Apa ya, supaya ini Pak. Ya, ini Pak. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Betul Pak Ibnu ya? Untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Oke Pak ya? Nah, oke, Bapak saya baca ya Pak ya. Oke, Bapak lihat. Dalam firman Tuhan di kitab Mazmur, sebentar, saya buka dulu ya. Kode turun. Ini Pak. Mazmur 51 ayat yang ke-7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi kita itu sudah punya dosa dari Adam. Jadi kita dalam kandungan itu sudah berdosa. Pertanyaan Bapak, apakah anak bayi itu diselamatkan atau tidak? Tapi saya pakai versi orang yang percaya. Saya kasih ayat. Oke? Perhatikan. Saya buka dalam, tapi saya akan kasih jawab ya. 2 ayat lagi Pak. 2 ayat lagi. Saya kasih 2 ayat. Oke? Kasih 2 ayat. 2 raja-raja. Menurut Bapak, Raja Daud di surga atau di neraka, Pak? Sebelum saya buka ayat. Di surga. Raja Daud, Salomo di surga. Oke, di surga, Pak ya. Oke. Saya kasih ayat. Menurut Pak Ibnu silakan ini. Pak, saya kasih ayat dulu ya. Kalau Yudas di mana? Yudas. Tunggu. Kita kayak bayi. Nanti saya akan jawab semua, Pak. Kalau menurut saya gampang.
Oh, Tamang Eden itu di surga ya, bukan di bumi. Surga Pak. Sebentar Pak. Nanti saya kasih ayat. Ya, ada juga pendeta yang mengatakan di bumi sama dengan saya. Ya sudah. Itu kita Ya. harus pakai ayat Pak. Oke. Perhatikan ini, Iya, Pak. Menurut Bapak Daud di surga ya? Oke ya. Bapak Daud di surga ya? Oke. Ya, Daud di Ini surga. Pak. Oke, ini Pak ayat Daud ya. Tetapi sekarang ia sudah mati. Ini yang sudah mati siapa Pak? Itu anaknya Daud dari Sheba. Barseba ya, dari Sheba ya. Perempuan yang dia kawini ya. Itu masih bayi Pak. Tetapi anak sekarang, tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Bayi itu sudah mati. Daud katakan, aku tidak mungkin panggil dia kembali. Tapi saya Daud yang akan pergi. Raja Daud mengatakan, saya Raja Daud akan pergi ke anak itu. Berarti anak itu ada di mana, Pak? Begini, maksud saya apa hubungannya dengan keadilan Tuhan itu? Sebentar dulu, Pak. Ini Bapak kan tanya saya bayi. Masih belum selesai, Bapak sudah ini. Menurut Bapak, tadi kan Bapak tanya, bayi itu di mana? Enggak, saya ikuti jalan ceritanya tuh. Saya belum baca itu Alkitabnya. Saya belum. Bayi gimana? Tidak bicara bayi dulu, Pertanyaan Pak. saya tentang bayi itu keadilan Tuhan. Kan dia belum mendengarkan, dia belum tahu. Iya. Ya. Makanya saya tanya, Bapak Daud itu kemana? Jadi Tuhan itu panjang sabar. Tadi saya udah kasih ayat, Pak. Nahum 1 ayat 3. Jadi siapa yang tidak mengenal Yesus, Pak? Karena kita manusia ini murka Allah dan atas kita. Jadi harus kita ditebus oleh darah Yesus. Jadi dibuat dulu kesimpulannya. Karena banyak orang mau bertanya, dibuat kesimpulannya sekarang. Ya. Pertanyaan saya begini membuat kesimpulan. Apakah agama Hindu, Buddha, Islam, dan yang lain-lain agama yang lain itu masuk neraka semua? Sekarang ini karena era internet ini, sudah menyebar firman Tuhan. Pak Ibnu, secara Alkitabiah, siapa yang tidak percaya Tuhan Yesus, ada khotbah saya berapa kali, Pak? Tidak akan selamat. Tidak selamat, Pak. Nah, kalau saya selamat. Karena dari Selamat perkataan dari Tuhan mana? Yesus sendiri. Ayatnya, Dari mana, Pak? aku mencari orang berdosa, bukan orang saleh. Oh, lain itu, Pak. Kepada dia. Beda, Pak. Beda itu. Coba dijelaskan itu. Beda Bapak, tuh. Nih, Pak, makanya di ayat ini, Pak. Ini ayatnya saya kasih kira- Kejam amat Tuhan lo. Iya, oke, Pak. Gini, Kejam. Pak. Ya, Kejam amat Tuhan Anda. bukan kejam, Pak. Bukan Kejam. Masa agama Hindu masuk neraka, agama Islam masuk neraka, Menurut agama Bapak, Buddha Tuhan masuk yang neraka. disembah yang mana, Pak? Pak, saya baca ya. Udah usah Sebab baca ayat deh, semua orang sudah capek dipilihnya. sudah. Saya tidak percaya kalau agama Islam masuk neraka semua, agama Hindu masuk neraka semua. Islam aja bilang di luar Islam aja binasa. Gimana sih, Bapak? Ya, saya tidak Islam percaya. itu paling benar loh, agama paling benar dikatakan begitu, Pak. Berarti di luar Islam semua orang binasa dong, Pak. Iya, salah tafsir di situ, salah terjemah. Bagaimana Bukan salah tafsir? Kita, Pak, saya tanya, Bapak murid Yesus? Bagaimana pertanyaannya? Bapak murid Yesus? Bapak murid Yesus? Ya kalau saya maunya saya begitu, tapi belum tentu Yesus mengakui saya. Kalau Bapak Bukan murid Yesus. murid, Pak Bom. Bukan murid. Kalau Bapak, saya tanya Pak Bambo, Bapak muridnya Yesus? Ya, Jelas. saya murid Yesus. Saya murid Yesus. Jelas. Mana semacam pengakuan dari Tuhan Yesus? Tidak, Ayatnya. bukan ayat, semacam tanda buktinya. Wah, itu Bapak bicaranya anak-anak punya, Pak. Anak SD punya pengajaran Bukan tuh, Pak. anak, memang harus ada tanda buktinya. Iya, Bapak itu Harus ada bicaranya tanda yang bukan bicara menyertai. iman di sini. Harus. Pertama saya kasih Aduh, ayat, Pak Ibnu, udah kacau balau lu. Parah. Tidak parah. Yang berbeda itu bahwa Tuhan Anda menjadikan Tuhan Yesus itu kejam. Itu saja. Itu menurut Bapak, bukan menurut Ya, Alkitab. menurut saya. Iya, Anda silakan. membuat Itu kan Yesus pendapat kejam. pribadi Bapak. Itu kan pendapat pribadi Karena Bapak, Tuhan Yesus silakan mengatakan, saja. aku mencari orang berdosa, bukan orang saleh. Jadi ada orang berdosa. Iya, Ada orang silakan yang tidak itu dicari oleh pendapat Tuhan Yesus. Bapak. Aku mencari domba-domba yang hilang. Bapak Apa yang hanya diberikan mengambil oleh Bapak ayat kepada aku tidak satu bisa disebut ayat. orang lain. Ya, Bapak hanya mengambil satu ayat, Bapak langsung beri kesimpulan. Ambil satu ayat, beri kesimpulan. Itu nggak benar, Pak.
Bapak harus baca keseluruhan ayatnya, Pak, seluruh Alkitab bentar, Pak. itu. Saya baca dulu, Pak. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Sudahlah, Jadi dibuat kalau- saja kesimpulannya. Oh, Orang udah, Islam ini itu nggak masuk bisa kesimpulan, neraka, Pak. orang Kristen, orang berbaca Hindu masuk Alkitab. neraka. Begitu kesimpulannya. Jikalau kamu Sudah. mengikuti firmanku, kamu benar-benar adalah muridku, Pak. Jika siapa yang mendengarkan firman Tuhan Yesus, pergilah, baptislah, ajarlah. Ya sekarang setelah Bapak memahami itu, orang Islam masuk neraka semua. Enggak, itu perintah Yesus, Pak. Yesus katakan, Bapak tidak baca Yohanes 8 ayat Orang Hindu masuk Oke, saya neraka baca semua. lagi. Ini Pak. jebakan Batman. Ini orang nggak Iya. punya rohani. Udah itu aja. Iya, salah nih Ngomong Pak Ibnu, nih, turun salah, aja. Pak Ibnu. Iya, Pak Ibnu ini udah salah, Pak. Daniel aja saya juga Jangan, dengerin jangan, Anda ngomong jangan, apa. jangan, Nggak usah jangan, banyak ngomong jangan, Pak Ibnu. jangan, Anda jangan. udah tua. Ya, Dia udah keliru tuh. Nggak boleh, nggak Jadi boleh. nggak begini boleh. dulu, sudah ayatnya. Saya mau saya mau closing Keluar aja, statement keluar. supaya Anda tidak salah paham. Ya, supaya tidak Anda salah paham. Begini, kalau saya membaca itu kitab-kitab suci, karena saya juga yang saya pelajari itu terutama tentang Tuhan. Kalau teologi itu memang tiga anunya yang dipelajari. Yang pertama teologi, yang kedua teodesi, kemudian teosofi. Jadi kalau orang yang belajar teologi itu memang cenderung tidak berapologet, tidak membela iman. Itu yang perlu Anda ketahui. Jadi orang seperti saya itu berusaha memahami Tuhan itu adil. Tuhan itu baik, begitu. Tuhan itu tidak kejam. Ke situ arah pemikiran saya. Jadi tidak sampai saya memahami bahwa orang Hindu itu masuk neraka, orang ini masuk neraka berdasarkan ajaran Islam, ya. Enggak. Udah, Pak Ibnu, Sekalipun Anda saya bikin masih agama Islam, baru aja deh. saya mengakui bahwa orang lain itu ada yang ke surga, ada yang ke, misalnya Hindu, ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Demikian pula di Kristen, ada yang ke Di surga, luar ada yang ke Kristus, neraka. Pak Ibnu, Kak. Di luar Kristus. Kalau semua orang masuk surga, nggak usah ada agama, Pak. Nggak usah ada agama, Pak. Ya tidak Kan semua semua, orang misalnya surga. orang Hindu itu ada yang ke neraka, ada yang ke surga. Ya nggak usah ada Dan- agama, Pak. Pak Nggak Ibnu, perlu ada Anda agama. nggak bisa ngomong orang Hindu masuk surga apa neraka. Konsepnya beda. Ya, konsepnya beda, betul, konsepnya beda. Tata cara ibadahnya juga beda. Tata cara ibadahnya juga beda, konsepnya beda. Konsepnya tentang Tuhan beda. Keliru nih Bapak ini. Beda. Udah bikin agama baru aja, Pak. Lebih keren. Tidak boleh, dilarang sama Tuhan, dilarang Siapa sama yang Nabi dilarang? juga. Anda bikin agama Ibnu Kalam. Nah, ayo. Kita bisa atur Ya, sendiri. pendetanya Ibnu Kalam. Iya, bikin agama sendiri dengan pemahaman Tidak boleh, Anda. dilarang. Siapa yang larang? Ajuin aja Pak, nanti bisa kok disetujuin nanti. Bisa Ya. masuk aliran kepercayaan. Udah. Sinkretisme kayak Jadi- gitu mah kita udah tahu. Pak Ibnu nih masuk di acara apa kepercayaan aja. Enggak, Jadi saya nggak masih pakai Islam. agama. Saya masih di Kalau Islam, Islam tapi kalau beda di Islam Pak, saya di Islam Mu'tazilah. ajarannya Memang nggak berbeda seperti dengan Pak Ibnu. pemahaman. Pak Ya. Bom, saya mau tanya Pak Bom. Pak Bom. Ya, saya Ya, rasa silakan. begitu. Jadi kalau saya berusaha memahami Tuhan Yesus Kristus itu Oh, iya, adil, sebentar, Pak. jangan kejam, tidak kejam. Bentar, Pak. Masa Pak Memang Bom. tidak ada Masa Tuhan yang percaya kejam, Pak. kepada Tuhan Yesus. Itu kan Ya. pandangan Bapak aja. Ya, pandangan saya. Sekali lagi pandangan saya. Iya, itu kan pandangan Bapak secara Ya. pribadi. Silakan saja itu Ya, hak ya, betul. Bapak kok. Berbalik. Betul kan? Dari Tapi kalau segi kita pandangan ini berdasarkan teologi, firman Tuhan kebenaran. Yesus Kristus itu tidak kejam, tidak memasukkan Benar. orang Hindu ke neraka semua. Bahwa orang Bom, Hindu saya itu mau masuk tanya, neraka Pak semua, Bom. Anda. Anda Memang paham. Tuhan gak mau orang masuk neraka, Pak. Makanya neraka tidak diciptakan untuk manusia, untuk iblis, Pak. Sebentar, Pak. Orang Tetapi Hindu itu manusia bukan itu iblis, yang kata menyerahkan saya. Orang dirinya Hindu itu kepada ada yang iblis, saleh, makanya ada manusia yang- dihukum. Yang durhaka. Selamat malam. Shalom. Ya, saya rasa orang lain lagi cerita. Jadi memang kita berbeda, Pak. Berbeda di dalam memahami keadilan Tuhan. Silakan, Begini silakan, Pak. Pak, saya mau tanya Pak Bom dulu. Pak Bom, kita orang Kristen kan percaya Allah Maha Hadir atau omnipresent, kan begitu ya? Betul. Betul, Pak Bom. Betul ya? Nah, pertanyaan saya, apakah Allah hadir cuma untuk bangsa Israel saja, tidak kepada bangsa-bangsa lain?
Itu pertanyaan saya, Pak. Hadir apa? Maksudnya nabinya. Mahadir. Mahadir, Pak. Mahadir. Hadir untuk seluruh, tapi keselamatan tuh yang memberitakan Injil, keselamatan itu hanya dari Israel. Ya. Firman Tuhan hanya diberikan kepada bangsa Israel, tidak ke bangsa lain. Jadi tidak ada guru, nabi, apa semua dari seluar bangsa Israel. Dan Tuhan berfirman kepada Nabi Musa, jangan engkau menyembah ilah lain dari hadapanku. Aku Allah yang cemburu. Keluaran 20 ayat 1 dan selanjutnya. Hukum 10 kumplit Allah. Baru bagaimana? Tuhan Yesus menggenapi dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Karena Adam berdosa, kita semua berdosa dalam Roma 5 ayat 18 dan selanjutnya. Roma 1 ayat 18 demikian juga. Jadi kita harus semua, karena kita selama kita berseteru dengan jadi Tuhan. Kesimpulannya mereka yang tidak mengenal keselamatan mati dengan binasa gitu ya, maut lah. Iya, mati. Karena manusia kan tidak ada yang tidak berdosa. Semuanya berdosa. Nah, contoh dalam ini, Roma 5 ayat 10. Nah, kita kan... Terus, udah saya tanya gini, Pak. Kasih tahu buat anak-anak Tuhan sekarang ya. Kalau kita masih berseteru dengan Tuhan, kita masuk neraka. Berseteru apa? Kita baca dalam ini, Roma 5. Roma 5 ayat 10. Sebab jikalau kita masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Nah ini sudah jelas Pak Ibnu. Sebab jikalau kita masih berseteru, diperdamaikan dengan siapa? Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Nah, oleh karena itu kalau kita masih berseteru. Ya amin, amin. Nah, itu Pak. Jadi kita harus ditebus karena Yesus sudah datang, anak Allah cuma datang satu kali. Dia tidak datang dua kali. Kesempatan buat kita semua ini untuk memperoleh mendengarkan. Contoh macam saya mendengarkan firman Tuhan. Kalau saya percaya saya selamat. Makanya judul hari ini katakan apa? Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Makanya juga saya juga mau percaya, saya juga percaya. Iya, tapi Bapak harus menjalankan. Nah, makanya rasul-rasul Yesus kan katakan kepada Petrus, Matius, ya kan semua murid-muridnya. Petrus terutama. Makanya Petrus sampaikan di dalam 2 Petrus Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Ini Pak saya baca ya. Harus orang percaya Yesus dibaptis. Ya, saya percaya kalau Yesus Kristus itu yang Yesus Kristus ya, bukan Yesus, karena saya membedakan antara Yesus dengan Yesus Kristus. Pak, menurut Bapak Petrus ini siapa Pak? Petrus murid. Oke, murid. Kalau murid belajar dari gurunya kan Pak? Nah, ini Petrus. Ya, belajar. Jawab Ya, Petrus betul, kepada mereka, bertobatlah. Kalau orang mengenal Yesus harus bertobat. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, kalau orang menerima Roh Kudus harus dibaptis, Pak. Kalau Petrus kan belum dibaptis. Ya, karena kalau saya masuk di Kristen, saya berdebat lagi dengan orang lain. Gak apa-apa. Nanti Pak Bobo yang baptis saya sudah kah? Bagaimana? Harus ada hamba Tuhan yang baptis. Aku percaya aja juga Pak. Aku baptis kamu dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Roh Kudus. Amin. Amin Pak ya. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat ya. Ya, saya belum mampu menerima kalau Tuhan Yesus itu kejam. Saya yakin Tuhan Yesus Kristus itu justru itu tidak kejam. Begini Pak. Ada ayat itu muridnya pernah bertanya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ada orang berdoa di sana seperti kita, tapi dia bukan kelompok kita. Tuhan Yesus menjawab, kalau dia tidak memusuhi kita, dia kelompok kita. Kan saya tidak memusuhi Tuhan Yesus. Iya, tapi dalam namaku. Mereka dalam namaku. Harus katakan. Bapak lihat ya. Paling dalam namaku. Iya. Yang penting mereka melakukan tapi dalam namaku. Iya, kan saya atas namanya juga kan. Arti daripada itu sampelnya lama. Kan Yesus katakan. Ya, ini saya kasih ayat ya. Ini. Ini kata Yesus loh. Ini kata Yesus Pak Ibnu. Nih. Matius 21 ayat 20 ya. 22 ya. Nah, ini nih. Dan apa saja kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Tanda. Dalam nama aku ya.
Yohanes 8 ayat 51 kayaknya ya. Nah ini Pak. Nah ini Pak. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Ayat ini connect dengan ayat ini Pak Ibnu, ayat 14 ini. Ini ayat 14. Coba Pak. Dalam namaku nih Pak. Nah ini nih. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, makanya murid-muridnya katakan sama guru di sebelah, mereka melakukan. Weh, sudah lama saya dulu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa kepada Bapa di surga supaya penyakit pinggang saya disembuhkan. Sembuh, tidak ada apanya lagi. Iya, tapi lebih bagus Bapak harus dibaptis karena kata banyak. Iya, Nah, nanti ini lah, Pak. nanti lah. Bapak lihat ya. Waktu kan Rasul Paulus kan tidak membaptis. Rasul Paulus kan menanam, Apolos menyiram. Nah, makanya Paulus katakan di 1 Korintus 1 ayat 13 selanjutnya. Paulus berkata apa? Apakah kamu mengikuti Paulus? Apakah kamu ikut Apolos? Nah, jadi untuk itu Paulus katakan di Kisah Para Rasul 19 ini Pak ya. Nih. Tidak, sudah terlalu jauh keluar dari dari yang kita bicarakan. Yang saya bicarakan ini tentang keadilan Tuhan, tentang keadilannya Tuhan itu. Pak. Nah, itulah Pak. Makanya keadilan Tuhan di sini Pak. Jadi begini, kita berbeda. Saya belum mampu memahami bahwa Tuhan Yesus itu kejam. Enggak mampu saya. Tidak Pak. Tuhan Ya Yesus tidak itu masa orang Cina dimasukkan neraka. Anda percaya saya? Begini Pak, semua manusia itu berdosa. Saya kasih batak saya dulu Pak. Iya betul, semua manusia berdosa. Sudah, iya berdosa. Untuk itu ditebus Pak, ditebus. Untuk itu di kitab Yesaya ini apa ya? Lewat. Sudahlah, karena saya juga mengantuk. Anda belum mampu mempengaruhi saya. Sinam pergi tahu sini si sekali. Ya baiklah. Ya, silakan. Amani ribalas ji. Ini nih. Ya, pahamilah baiklah. Ya, baik. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah, ya, amin. Percaya kepada Tuhan Yesus. Ini ayatnya Pak. Kenapa kita orang Kristen dijamin masuk kerajaan surga? Karena Bapak nanti baca 1 Tesalonika, tapi saya kasih baca itu nih Pak. Nih Pak. Nih. Tadi Pak ya. Ya, ayat yang akan Anda bacakan itu saya percaya yang berbeda di antara kita ini adalah keadilan Tuhan. Begini Pak, Tuhan itu adil. Makanya firman Tuhan di dalam, bentar dulu Pak, dalam Amos 5 ayat 4. Carilah aku. Dalam Yesaya 55. Demikian juga begitu. 55 ayat 12 sekian. Nanti saya kasih ayatnya sebentar. Bapak tunggu sebentar dulu boleh. Sebentar aja 2 menit. Enggak. Saya enggak sekalipun seluruh Alkitab dijelaskan kepada saya. Seluruh ayat Alkitab dijelaskan kepada saya. Saya tidak mampu memahami bahwa Tuhan Yesus itu kejam. Itu saja. Sudah, saya mau tidur. Ya. Ya sudah. Ya sudah, nantilah. Kita memang berbeda. Tuhan Yesus saya itu tidak kejam. Itu saja. Ya, dia tidak akan memasukkan ke neraka orang hidup, orang buta. Nanti Bapak percaya di Yesaya 59 ayat 1 dan 2 Pak. Yesaya 59 ayat 1. Kayaknya tidak mampu. Saya tidak mampu memahami bahwa Tuhan itu kejam. Itu saja. Ya sudah. Oke, sudah. Ya, selamat berdiskusi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya mau istirahat. Ya.